Selanjutnya, yang berikutnya terkait dengan masalah, guru-guru swasta yang tadi disampaikan. Nah, kami melihat bahwa sebetulnya, Kemenpan RB tentunya formasi ini memang ditujukan kepada sekolah-sekolah negeri karena kita, apa namanya, sebaran guru-guru, itu ternyata banyak ada beberapa daerah yang, guru-gurunya masih, banyak, kosong. Jadi memang diprioritaskan kepada guru-guru. Nah, kemarin Menteri Dikdasmen memberikan kesempatan bahwa guru-guru itu akan bisa bisa mengajar di sekolah-sekolah swasta. Jadi itu, tentu saja kita berharap itu adalah optimalisasi dari P3K yang atau guru-guru yang sudah diterima di dalam, apa namanya, formasi itu dan disesuaikan dengan Dapodik. Nah, kami tentunya dari Kemenpan RB hanya, bisa memberikan kepada sekolah-sekolah yang, dibiayai oleh sekolah-sekolah negeri begitu ya. Jadi memang, tapi guru-guru itu nanti Menteri Dikdasmen juga akan, berdiskusi dengan atau artinya akan melakukan kebijakan, hal tersebut. Selanjutnya untuk mengenai masalah anggaran Bapak dan Ibu sekalian, masalah insentif dan lain sebagainya, kita tentunya juga sedang mempersiapkan RPP tentang, eee, apa namanya, penghargaan, eee penghargaan dan pengakuan. Jadi setelah RPP ini nanti kita sedang menyiapkan RPP-nya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan ada perbaikan dengan konsep baru terhadap, penghargaan terhadap, para ASN. Kemudian, selanjutnya juga kaitannya dengan, penempatan, tentunya, beberapa penempatan, guru tadi ada beberapa persoalan kaitannya dengan masalah penempatan, para guru dan ini, kami akan, data yang masalah penempatan ini tentunya akan disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan daripada sekolahnya. Jadi, yang menentukan penempatan itu bukan BKN atau Menpan, tetapi instansinya yang bersangkutan. Jadi, BKD-nya yang bersangkutan. Jadi, kami juga tidak bisa melakukan intervensi memindahkan mutasi para guru ini misalnya tidak sesuai rumahnya jauh atau sebagainya karena, ketika itu memang yang diusulkan langsung oleh jadi kami juga untuk P3K ini sepenuhnya menerima usulan, formasi yang disampaikan oleh P3K, tidak dikurangi begitu. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan dikurangi kuotanya khusus untuk, penyelesaian, non-ASN ini seluruhnya kita berikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini pada kesempatan ini juga barangkali, Bapak Ibu DPD menjadi jembatan kami kepada para daerah untuk bisa, memberikan komunikasi yang baik bahwa, kepada pemerintah daerah untuk, lebih teliti, lebih komprehensif ketika mengajukan, formasi. Karena kan memang sepenuhnya formasi ini diusulkan oleh pemerintah daerah. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa informasi yang lebih detail akan disampaikan oleh, Deputi Bapak ya, Pimpinan tambah pimpinan, sebentar, sebelum Ibu Menteri saya Bu Teras Narang, Gih, Bapak. sebelum Ibu Menteri menyerahkan kepada jajarannya, Mmm, tadi menyampaikan berkenaan dengan masalah peran dan peranan dari daerah. mhm, Pertanyaan kami Bu, apakah di dalam rangka melaksanakan itu, sudah ada NSPK-nya Bu, norma, standar, sudah. prosedur, dan kriterianya? Nah kalau itu ada, nah itu yang menjadi pedoman kita mungkin Bu. Baik. Terima kasih, mohon maaf. Baik, Pak. Jadi untuk itu kita sudah banyak tadi dasar-dasar hukum yang sudah kita keluarkan Pak, Pak Pak Pim Pak Pan Pak Teras Narang. Jadi memang itu, kita tentunya tidak melepas begitu saja, Pak. Kita sudah banyak peraturan-peraturan, Permenpannya, PP-nya dan sebagainya. Bahkan juga sosialisasi kepada pemerintah daerah kita lakukan secara masif, one on one, bahkan kita setiap hari kita selalu ada yang namanya coaching klinik, Pak. Untuk daerah yang memerlukan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penerimaan ASN. Jadi sebenarnya sudah cukup masif. Jadi barangkali pada kesempatan ini, kolaborasi mungkin dengan Bapak Ibu yang terhormat untuk bisa, apa namanya, mendorong, pemerintah daerah juga untuk